Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali di Andre Talabesi TV. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang saudara dengar memberkati saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang penjala manusia. Saudara, saya akan membagikan beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Kata Simon Petrus, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nothing is impossible. Itulah Tuhan. Tuhan Allah bisa memutar keadaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat, Tuhan itu bukan manusia. Dia bisa merubah apapun. Dia bisa merubah orang berdosa menjadi orang benar. Orang yang tidak diunggulkan menjadi orang yang diunggulkan. Orang yang dihina akan dimuliakan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita berbicara tentang penjala manusia. Jadi saudara, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, saya akan membagikan ada 5 hal besar untuk menjadi penjala manusia. Yang pertama, mengikuti perkataan Yesus. Saudara, kalau kita mau menjadi penjala manusia, atau kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, yang pertama, kita harus mengikuti perkataan Yesus. Katakan, saya harus mengikuti perkataan Yesus. Sekali lagi, saya harus mengikuti perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita harus mengikuti perkataan Yesus. Ayat yang keempat mengatakan begini saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, bertolaklah untuk menangkap ikan. Simon Petrus seorang penangkap ikan, tetapi Tuhan rubah. Bertolaklah. Pergilah sekarang. Engkau mendapat job baru, pekerjaan baru, yaitu menangkap manusia. Dari menangkap ikan, menangkap manusia, menjala manusia. Itulah Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan dapat merubah keadaan. Tuhan dapat merubah apapun saudara. Jadi yang pertama, mengikuti perkataan Yesus. Jadi kalau kita mau menjadi penjala manusia, kita harus mengikuti perkataan Yesus. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita mempunyai kekuatan? Bagaimana kalau kita tidak rajin membaca Alkitab? Kita tidak rajin dekat sama Tuhan?
bagaimana kita mau memberitakan Injil? Kita tidak punya modal, kita tidak punya kekuatan. Kekuatan kita yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti perkataan Yesus. Kalau kita memberitakan Injil, mau menangkap banyak jiwa, kita punya modal yang pertama yaitu harus mengikuti perkataan Yesus, melakukan firman Tuhan. Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 mengatakan begini, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita akan menerima kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk menangkap jiwa-jiwa, menjadi penjala manusia. Kita akan menerima kuasa. Bagaimana caranya kita menerima kuasa? Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus hidup dekat sama Tuhan. Tidak mungkin orang yang jauh dari Tuhan dia akan memberitakan Injil. Tidak mungkin orang yang hidup jauh, hancur-hancuran, dia akan menangkap, menjadi penjala manusia. Tidak akan mungkin. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau menjadi penjala manusia yang pertama, kita harus mengikuti perkataan Yesus atau kita harus melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, untuk menjadi penjala manusia, kita harus mengajak teman-teman untuk bertobat. Saudara, kalau kita bertobat, kita tidak mengajak teman-teman, kita egois. Ya, kita mau selamat sendiri. Alkitab mengatakan, pergilah beritakan Injil ke semua makhluk. Artinya apa? Bukan saja kita selamat sendiri, tetapi kita harus menyelamatkan orang-orang lain, yaitu teman-teman kita. Ayat yang ke-7 mengatakan begini, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Sekali lagi, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Jadi jamak, bukan satu orang saja, teman-temannya banyak. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, bukan untuk satu orang saja, banyak orang. Amin. Haleluya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ikannya banyak. Dari tidak punya apa-apa, dari kosong, Petrus dan kawan-kawannya, mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung. Dari kecil sudah diajar, dididik bagaimana cara menangkap ikan. Mereka sudah tahu jam-jam ikan punya jam ada waktunya untuk menangkap ikan saat jam-jam tertentu. Mereka tahu bagaimana jam tertentu mereka akan menjala ikan. Tetapi waktu itu mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya. Jadi saudara, kalau Yesus yang menyuruh, mari kita bergerak. Jangan untuk diri kita sendiri, kita egois, tapi untuk orang lain. Mari kita memberitakan Injil, ya kita mengajak teman-teman kita. Jadi mereka memanggil teman-teman. Jadi saudara, kalau kita memberitakan Injil, jangan kita memberitakan Injil hanya untuk 1-2 orang saja. Ke banyak orang. Jamak untuk orang-orang lain, sahabat-sahabat kita, sobat kenalan kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, mari kita beritakan Injil. Inilah panggilan terbesar kekristenan, yaitu memberitakan Injil. Haleluya. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hal yang ketiga yang saya bagikan pada hari ini, untuk menjadi penjala manusia yang ketiga, kita harus heran dengan kuasa Tuhan dan merasa tidak layak. Wah, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya aku bisa diberikan kepercayaan untuk menangkap jiwa-jiwa? Kok bisa ya aku bisa diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil? Kita terheran-heran. Kok bisa ya? Itulah Tuhan. Dia bisa memakai siapapun. Ayat yang ke-8 mengatakan begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kita terheran-heran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Simon Petrus. Awalnya dia biasa-biasa. Apakah Yesus memberikan kitab ikan? Apakah Yesus mau mengadakan mujizat? Kan dia berpikir bahwa dia ini kan nelayan. Dari kecil sudah dididik untuk bernelayan, untuk menangkap ikan. Tetapi saudara, dia salah sasaran. Dia
Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus pembuat mujizat. Menangkap ikan yang banyak. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kenapa dia mengatakan dia orang berdosa? Karena dia tahu dia salah. Dia tidak percaya. Jadi saudara, jangan membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita yang kerdil ini, yang kecil ini. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi hal yang ketiga, kita akan heran dengan kuasa Tuhan dan merasa tidak layak. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan terheran-heran. Kok bisa ya Tuhan, Engkau bisa memakai saya? Engkau bisa membawa saya sampai saat ini. Siapa sih saya ini? Ketika Daud berada di istananya, dia mengatakan, who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Mari kita sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau bisa membawa aku sampai saat ini. Engkau sudah mengangkatku. Engkau bisa menjadikanku anak kesayangan. Engkau sudah memilih aku untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Saudara, kita akan terheran-heran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hal yang keempat, saudaraku. Hal yang keempat. Untuk menjadi penjala manusia. Yang keempat. Kita tidak boleh takut untuk menginjil dan menjala manusia. Kita tidak boleh takut. Kalau kita takut, iblis itu pintar. Iblis punya strategi-strategi untuk apa? Melemahkan iman kita, akhirnya kita tidak bisa memberitakan Injil. Alkitab mencatat bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum setiap hari, setiap saat untuk menerkam mangsanya. Jadi kita harus berani. Kita harus berani untuk memberitakan Injil dan kita harus menjadi penjala manusia. Ayat yang ke-9 mengatakan begini, saudaraku. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Haleluya. Saudara, mereka takjub. Itulah Tuhan, pembuat mujizat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Jadi jangan kita takut untuk menginjil dan menjadi penjala manusia. Jangan takut. Haleluya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Takjub. Kita tidak boleh takut karena kita percaya Tuhan Allah pembuat mujizat. Saudara, saya selalu mengatakan bahwa ketakutan tidak pernah menciptakan hal-hal yang baik. Ketakutan tidak pernah menciptakan hal-hal yang luar biasa. Justru ketakutan menciptakan hal-hal yang tidak baik. Ketakutan akan merusak hidup kita. Ketakutan akan menghancurkan masa depan kita. Kita harus berani. Amin. Bahkan Alkitab mengatakan orang-orang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang berani. Berani yang positif ya saudaraku. Jangan berani untuk mencuri. Jangan berani untuk memukul orang di jalan. Jangan. Berani di sini yaitu dengan iman. Lawan segala siasat iblis. Segala tipu daya iblis kita lawan dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara mau menjadi penjala manusia, saudara harus berani. Tangguh mental baja. Karena Tuhan Allah memberikan saudara dan saya punya kuasa. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan hal yang kelima yang saya bagikan pada hari ini. Kita harus mengikuti Yesus sampai akhir. Jadi kalau kita mau menjadi penjala manusia, kita harus mengikuti Yesus sampai akhir hayat. Sampai garis finish. Haleluya. Ada satu pujian jadul. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Saudara, Petrus memproklamirkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Amin. Jadi kita harus mengikuti Yesus sampai Maranatha. Sampai akhir hidup kita. Jangan ikut Tuhan dengan setengah-setengah. Banyak orang karena gelar, karena pangkat, kedudukan, pekerjaan, karena jodoh, akhirnya jual Yesus. Saudara, Yesus menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 100.
Mari tempatkan Yesus yang pertama. Prioritaskan Yesus yang pertama dalam kehidupan saudara dan saya. Maka hidup kita dahsyat, hebat dan luar biasa. Maka kita akan memberitakan Injil. Kita akan memenangkan banyak jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini menegur kita, mengingatkan kita kembali supaya kita menjadi penjala manusia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba percaya mereka diberkati Tuhan. Engkau mentapkan akan iman percaya mereka, bahwa mereka tidak sendiri, Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa, panggilan terbesar kami orang Kristen, yaitu memberitakan Injil. Karena firman Tuhan mengatakan satu jiwa lebih berharga dari seisi dunia ini. Ya Bapa, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami memberitakan Injil, supaya kami, ya Bapa, menangkap banyak jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara, kalau ada yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan dalam masalah persoalan hidup mereka. Tuhan Allah yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba percaya mereka akan menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau tetap memberkati akan Andre Talabesi TV dan semua ya Bapak saudara-saudara yang mengikuti akan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tetap semangat dan jangan lupa share akan program ini. Like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.